Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqo lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fakhadnahu bima kanu yaksibun illa tansuruhu faqad nasarallahu id akhrajahul ladzina kafaru thaniyasnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim adnabtuhu amdan aw khata'an sirran aw alaniyatan saghiran aw kabira innaka anta ghaffarudz dzunubi Satarul uyubi kasyaful kurubi wa atubu ilaihi minadzan billadzi a'lamu bihi wa minadzan billadzi la a'lamu innaka anta alamul ghuyub. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqo wal khatami lima sabaqo an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadrotin kiram, para alim, para ulama warasatul anbiya, para sesepuh bini sepuh, al-mukarramun, sang guru besar beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami tadimi Ibu Nyai Safatul Ummah sebagai penasehat organisasi Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, sekaligus sebagai ketua umum organisasi Dilan Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, juga sebagai ketua Yayasan Tarbiyah Hifdzul Ulam wal Banat.
Al-Mukarramun, beliau Bapak Tasrikul Atib Ajis, Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia. Al-Mukarramun, beliau Bapak Muhammad Subhi Ajasani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia, sekaligus Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kami hormati segenap organisasi otonom di lingkungan Thariqat Siddiqiyah, Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Salah satu kenikmatan yang kita rasakan pada saat ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada hadirat beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa ajaran agama Islam, wasilatul uzma, rahmatan lil alamin. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada sang guru besar Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba yang telah membimbing rohani kita semua melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah seringkali kita ucapkan dan sudah seringkali kita bicarakan masalah barokah. Allah Ta'ala memberikan barokah kepada segala sesuatu. Allah meletakkan barokahnya kepada segala sesuatu. Di antaranya adalah Allah Ta'ala itu maha barokah, meletakkan barokah kepada segala sesuatu. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, di antaranya nomor 1, wa nazzalna minas samai mubarakan, dan kami turunkan dari langit air yang barokah. Maha barokah Allah, pencipta yang paling baik. Maha barokah Allah, pencipta yang paling baik. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha barokah Allah, pencipta yang paling baik. Maha pencipta yang paling baik menurunkan air dari langit yang barokah.
untuk membuktikan barokahnya air, jannatin wahabban hasidin, maka kami tumbuhkan dengannya pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang ditanam. Air barokah, barokah Allah itu dilimpahkan kepada air hujan. Wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan. Ini barokah Allah dilimpahkan kepada air hujan. Wa nazalna minas samai ma'an mubarakan. Kemudian yang nomor 2, barokah Allah yang dilimpahkan ke bumi. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Surat Hamid Sajadah ayat nomor 10. Dan dijadikan pada bumi bukit-bukit di atasnya dan diberkahi padanya. Dijadikan pada bukit-bukit di atasnya dan diberkahi padanya. Kemudian yang nomor 3, barokah Allah pada tempat. Barokah Allah melimpah pada suatu tempat, dan tempat itu termasuk tempat yang khusus. Jadi barokah Allah melimpah pada suatu tempat khusus. Ini sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haula. Surat Al-Isra. Maha suci zat yang melakukan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Tanah sekeliling Masjidil Aqsa di Palestina itu adalah sebuah tempat yang mendapat limpahan barokatullah, karena di dalamnya ada makam nabi-nabi. Disitulah Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Zakaria, Nabiullah Yahya, Nabiullah Daud, Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam dimakamkan. Jadi di sekeliling Masjidil Aqsa di Palestina itu ada sebuah tempat yang mendapat limpahan barokatullah, karena di situ ada makam beberapa nabi.
Jadi sekeliling Masjidil Aqsa di Palestina adalah sebuah tempat yang mendapat limpahan barokah Allah. Kemudian yang nomor 4, barokah Allah pada bangunan. Ada barokah Allah yang dilimpahkan pada bangunan yang dibangun oleh manusia, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 96. Inna awala baitin wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang diberkah, Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Meskipun jumlah masjid di atas bundaran bumi ini jutaan atau ratusan ribu, akan tetapi yang paling mulia dan sunat diziarahi bagi orang-orang Islam yang mampu hanyalah ada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina, Masjidil Nabawi di Madinah. Jadi Masjid Nabawi di Madinah. Jadi Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina, Masjid Nabawi di Madinah. Ini yang disunahkan diziarahi bagi orang-orang Islam yang mampu, 3 masjid ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasuddur rihala ila salasatin masajidan Masjidil Harami wa Masjidil Hadza wal Masjidil Aqsa. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu bersusah payah merantau kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjid saya, Masjidil Aqsa. 3 masjid inilah bangunan yang paling banyak mendapat limpahan barokah dari Allah Ta'ala. Seluruh masjid di dunia ini tidak ada yang menyamai keutamaannya 3 masjid tersebut. 3 masjid tersebut, 1 Masjidil Haram adalah sebuah masjid yang terletak di Mekah atau di Mekah, yang ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Yang nomor 2 Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah sebuah masjid yang ada di bumi Baitul Muqaddas atau Palestina. Jarak antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa kurang lebih sekitar 2000 km. Masjidil Aqsa ini menurut Imam Ibnu Qayyim dibangun oleh Nabiullah Yakub alaihissalam, kemudian pada zaman Nabiullah Sulaiman bin Daud alaihissalam Masjid Aqsa ini diperbarui.
Wa qala Ibnul Qayyim alladzi assasa bainal muqaddasa Yaquba wa inna kana wa Sulaimana mujaddidalah. Tafsir Al-Manar. Masjid Aqsa dibangun pada tahun 800 sebelum Masehi. Sebagian lagi pendapat Masjidil Aqsa disempurnakan pada tahun 1005 sebelum Masehi. Ini ada di Tafsir Al-Manar. Bila benar Masjidil Aqsa itu dibangun pada tahun 800 sebelum Masehi, maka sampai sekarang sudah berapa tahun? Adapun Masjidil Haram itu lebih dahulu daripada Masjidil Aqsa. Karena waktu Masjidil Haram dibangun, Nabiullah Yakub belum ada. Yang nomor 3, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah sebuah masjid yang terletak di Madinatul Munawwarah yang dibangun oleh Rasulullah SAW sewaktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dibangun pada tahun 622 Masehi. Pada hari Isnin. Kemudian selanjutnya, barokah Allah pada kitab. Barokah Allah pada kitab. Jadi yang nomor 5, barokah Allah pada kitab. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Surat Al-An'am ayat 92. Dan inilah kitab yang kami turunkan, dia yang kami berkahi. Yang nomor 6, barokah Allah pada pohon. Yuqadu min sajarati mubarakah. Yuqadu min sajarati mubarakah. Dinyalakan dari pohon yang diberkahi. Surat An-Nur ayat 35. Nomor 7, barokah Allah pada manusia. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Surat Maryam ayat 31. Dan Allah Ta'ala menjadikan aku barokah di mana aku berada. Nomor 8, barokah Allah pada waktu. Jadi nomor 8, barokah Allah dilimpahkan kepada waktu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkan dia kitab Al-Quran di dalam malam yang diberkahi. Jadi Allah Ta'ala menurunkan barokah kepada segala sesuatu. Kemudian yang nomor 9, barokah Allah pada keluarga. Wa barakatuhu alaikum ahlal baiti. Surat Hud ayat 73. Dan berkahnya atas kamu ahlul bait warga Ibrahim. Nomor 10, barokah Allah pada keadaan atau sebuah peristiwa.
sebagaimana tersebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Barokah itu ialah kebaikan dari Allah Ta'ala yang diletakkan pada sesuatu yang menerima barokah Allah itu pastilah akan mengalami perkembangan, akan mengalami kejayaan. Jadi barokah itu adalah tetapnya kenikmatan kebaikan dari Allah kepada segala sesuatu. Itulah yang dinamakan barokah. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya kira cukup, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira cukup. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.